di mana sih? Ada teman-teman Markits. Halo teman-teman Markits. Kalian lihat adekku gak? Aku cari kesana kesini tapi tidak ada. Di mana ya, Dek? Mas, maaf, adek merusakkan mainan Mas Gio. Hah? Merusakkan mainan Mas Gio? Di mana, Dek? Ini. Oh, tidak apa-apa, Dek. Tapi besok-besok jangan diulangin lagi ya. Oke, Mas. Sayang adek. Nah, teman-teman Markits, kalian juga harus saling memaafkan dan saling menyayangin ya. Seperti firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan. Kau berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabarnya? Semua sehat? Oh, di sini bersama Mas Gio dan Kay. Kami mau sapa teman-teman di rumah. Yuk kita sapa. 1, 2, 3. Shalom teman-teman Markits. Semuanya harus semangat memuji Tuhan. Yuk tante undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau puji-puji Tuhan. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya, sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Sekali lagi semua semangat, haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, amin. Seindah langit, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Haleluya. Kasih Yesus kita paling top. Haleluya. Sekarang kita mau nyanyikan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
Itu sebabnya pagi hari ini mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Sekolah mingguanmu kepada Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku memuji-Mu, Kau yang terutama, ku sembah-Mu. Dan
Terima kasih surgawi. Kami anak-anak sekolah minggu yang kecil belajar memuji menyembah-Mu Tuhan. Disukakanlah Engkau Bapa oleh puji-pujian kami. Bagi hormat, pujian dan muliaan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Jumpa dengan Tante Risma. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan. Kita sudah melompat untuk Tuhan. Sekarang saat yang pada untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum adik sekali lagi Tante Risma, undang adik semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa. Mari tangannya tutup, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami diberi kesempatan lagi dengar firman Tuhan. Kami jatuh Tuhan, kami mau mendengar dengan baik, kami menjadi anak Mark yang hebat. Terima kasih ya Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan cerita firman Tuhan tentang mengasihi musuh. Adik, mengasihi musuh. Kalau Risma mau bilang mengasihi itu kayaknya aduh berat banget. Masa aku mau mengasihi dia udah curi bontotku. Masa aku mau mengasihi dia, tadi dia udah sandung kakiku sampai aku jatuh Tante. Aku mau mengasihi dia udah yang macam-macam dengan mamaku sehingga papa masa aku mau mengasihi dia. Tapi hari ini adik, anak Mark harus bahwa kita anak Tuhan harus mengasihi. Adik-adik sebelumnya adik-adik Tante Risma kasih tahu dulu bahan firman Tuhan kita pada hari ini dalam Lukas 6 ayat 27-30. Lukas 6 ayat 27-30. Nah, adik-adik karena ayat terlalu panjang, kita nggak bisa sama bacanya. Tante Risma minta nanti setelah firman Tuhan ibadah, adik-adik PR-nya yang pertama ya, adik-adik harus ayat Tante Risma bilang 6 ayat 27 sampai 30. Oke, ya. Nah, di ayat ini Tante Risma kasih tahu, di ayat ini diajarkan bagaimana kita anak Tuhan, kita anak-anak markit harus bisa mengasihi musuh kita. Karena katanya adanya dengan orang-orang lain. Kalau kita mengasihi dia, juga mengasihi. Apa bedanya sih kita orang-orang lain? Kalau kita ditempeleng, terus kita balas tempeleng, apa bedanya? Nah, Alkitab mengajarkan anak-anak semuanya, orang-orang percaya untuk bisa mengasihi musuh kita. Bahkan katanya adik-adik, kiri kita ditampar, kita kasih kanan. Kalau misalnya kita punya baju, kita kasih musuh kita. Aduh, Tante Risma berat banget Tante. Aku mau ngomong lah dengan dia karena dia udah hatiku. Malah aku berencana adik-adik, tapi anak-anak markets nggak ada. Mungkin anak-anak markets berencana, nanti akan kuhajar dia. Nah, tapi hari ini kita mau mendengar adik cerita
Alkitab, bagaimana orang yang begitu mengasihi orang yang sudah hatinya dan membuatnya begitu menderita setengah dari hidup. Adik-adik mau dengar ceritanya? Mau atau mau? Mau atau mau? Oh iya mau. Kalau mau, sekali lagi Tante Risma bilang, lipat tangannya agar dengan baik. Nah, adik-adik di Alkitab, di perjanjian lama, ada seorang anak laki-laki yang bernama Yusuf. Siapa? Yusuf. Nah, ada anak-anak, iya aku udah tahu nih. Kalau udah tahu, dengar baik-baik bagaimana caranya kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Orang yang sudah menyakiti hati kita. Nah, Yusuf ini mereka 12 bersaudara. Ya, katanya Yusuf itu anak 11. Berarti adiknya berapa dong? 1. Nah, adik-adik Yusuf itu baik. Adik-adik anak-anak markets yang dengaran firman, yang suka taat sama papa, yang jadi baik dimanapun dia ada. Yusuf pun itu adik-adik. Sehingga adik-adik kalau bilang gini, Yusuf, tolong papa ini, langsung dia bilang, iya ya papa, tunggu sebentar ya pak. Enggak seperti abang-abangnya atau enggak seperti anak-anak yang di sono, enggak, anak enggak. Yang di sana kalau disuruh, ayo Michael, tolong dulu kan rumah ini. Aduh ada PR loh. Lagi kami mau zoom ini di kelas kami. Main phone-nya. Yang alasan seperti kakak-kakak Yusuf. Mereka begitu banyak kalau orang tuanya Yusuf berbeda dengan kakak-kakak yang ke-10. Jadi adik-adik sehingga Yusuf itu paling disama papanya. Paling disayang sama papa. Jadi adik-adik misalnya kalau misalnya papanya beli makanan, misalnya sama lah ya, sama Kentucky semuanya. Tapi dengan Yusuf dikasihkan itunya, dikasihkan. Ada bedanya karena apa? Karena Yusuf itu begitu dikasihi oleh bapaknya. Sehingga adik-adik itu alasan abang-abangnya membenci Yusuf. Karena cemburu. Ada alasan gak itu ada? Sebenarnya enggak. Kalau misalnya yang abang-abang yang lain juga manis seperti Yusuf, pasti bapaknya juga sayang kepada anak-anaknya, seperti kan? Nah, tapi itu ada iblis mulai menguasai hati abang-abangnya. Mereka merencana membunuh Yusuf. Mereka berencana membunuh Yusuf. Dan waktu satu kali Yusuf mungkin datang ke tempat abang-abangnya sedang bertanam tanaman, adik-adik di ladang, abangnya bilang gini, dia udah ada, ayo kita bunuh dia. Tapi yang satu bilang, janganlah, jangan. Nanti dia kan kesayang kita. Kalau nanti kita bunuh dia, gimana? Nanti bapak kita malah jadi mati karena nangis sakit terus mati. Baiklah kita jual, kita masukkan aja dia ke sumur. Nah, adik akhirnya adik singkat cerita, adik dia dimasuk sumur dan kemudian
Kemudian mereka ke Mesir. Di Mesir adik-adik itu bukan menjadi yang enak-enak, Pak. Dia harus membantu, dia harus penjara, difitnah. Dia harus menderita. Yang tak bilang setengah dari hidupnya begitu menderita abang-abangnya. Karena siapa adik-adik? Karena abang-abangnya. Tapi Alkitab tidak menulis maka Yusuf dendam. Enggak. Dan adik-adik tahu enggak? Karena Yusuf itu adalah orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Jadi waktu dia di penjara, dia enggak bilangin, awas kau abang-abang, gara-gara kau aku Mesir. Dan aku dijual, difitnah, aku dimasuk. Enggak. Karena dia tahu semua yang terjadi hidupnya seizin Tuhan, rekaan. Nah kemudian adik-adik dia begitu bagus adik-adik, sehingga singkat cerita Yusuf menjadi rang kepercayaan raja. Yusuf cupinya aja bedanya dengan raja bilang, aduh Yusuf, engkau anak yang baik, pemuda baik, bijaksana, pintar, bisa mengartikan mimpi, dan engkau anak yang luar biasa. Aku akan mengangkat engkau sama seperti aku, tapi bedanya aku pakai topi, kau nggak pakai topi raja ya. Tapi semua keputusan kau yang keputusan di bangkir ini kau yang putus. Ya, Yusuf pun bersyukur. Tapi kemudian adik-adik satu kali terjadilah musim kelaparan di seluruh dunia. Di Mesir juga. Di tempat abangnya Yusuf juga. Di tempat bapaknya Yusuf juga. Di Israel terjadi kelaparan. Tetapi adik-adik, atas kebijaksanaan, atas hikmat Tuhan berikan kepada Yusuf bisa membuat gandum limpah di tanah Mesir atas kebijaksanaan dia. Waktu pas musim kelimpahan dia kumpul, dan musim kelaparan dia keluarkan semuanya sampai bisa dijual loh kemana-mana. Dan waktu itu jadi kelaparan di tempatnya bapaknya Yusuf. Wah, mereka ada uang tapi nggak bisa beli gandum, nggak bisa kayak sekarang beras ya adik. Terus bapaknya dengar, anak-anakku, bapaknya mungkin udah mulai kabur. Anakku, gila belilah di Mesir banyak gandum. Coba kalian bawa goni-goni ya, beli di sana gandum. Mereka pun beli. Mereka pun semuanya disantri. Seorang anak. Nah, waktu melihat abangnya jantri, apakah Yusuf bilang, ini saatnya aku balas dendam. Aku kenal itu Ruben, Simeon, Naftali. Aku tahu kan, enggak. Alkitab tidak menulis dia dendam kepada abang-abangnya. Malahan adik-adik ketika Tante Risma, waktu dia lihat abangnya datang, antri beras, hatinya
banget sama abang-abangnya itu. Adik-adik tahu, gak tahan melihat abang, dia sembunyi dalam istana, nangis. Karena apa? Benci? Enggak, tak pikir dia menangis karena dia kangen. Dia rindu banget. Wah, adik-adik tahu, ketika kita tidak benci musuh kita, orang yang kita hati, ada damai sejahtera Tuhan buat. Ada damai sejahtera, ada kerinduan, kasih yang Tuhan buat di dalam hidup adik-adik. Kemudian Yusuf bilang, kalian boleh ambil semuanya, kalian boleh antri, tapi kalian kami dari Israel. Nah sekarang belinya ambil, bayar. Tapi Yusuf pikir bagaimana caranya supaya abang ini tinggal. Aduh, luar biasa ya adik-adik. Ketika kita tidak membenci orang yang menyakiti hati kita, Tuhan kasih. Tuhan memberikan kasih bagaimana abang-abangnya itu jangan lagi tinggal sana, tapi tinggal aku supaya aku bisa kasih dengan puas. Wah, caranya isi dan dia bilang kepada pengawalnya, satu piala emas ya di antara mereka supaya kamu taruh aja. Periksa. Yusuf bilang, loh kok ada piala yang hilang? Coba periksa. Wow, rupanya ada piala di antara salah satu goni abang-abangnya. Dan akhirnya mereka pun disuruh tinggal. Dan Yusuf bilang, sekarang kalian ada berapa di rumah? 1 orang, Benyamin adik kami. Bapak kami gak kasih lah sebab adik kami juga udah mati. Wah, dia gak kenal. Dia gak kenal karena Yusuf udah jadi orang hebat. Pakaiannya sudah bagus dan abang-abangnya tidak kenal. Dan akhirnya adik-adik, mereka pun semuanya datang. Bapaknya pun disuruh datang dan mereka bilang, hai, kamu abangku yang paling kan. Kamu Benyamin adik kan. Dan kau bapakku kan. Dan waktu mereka tahu yang berkata-kata ini abang mereka, abang-abangnya takut. Aduh. Dan enggak adik-adik, ketika kita membenci orang yang tidak bersalah kita, adik-adik, ada satu ketakutan yang iblis dalam hidup kita. Ada tidak damai sejahtera dan mereka pikir, aduh alah, mata, dia bunuhlah kita. Tapi tahu nggak Yusuf bilang apa? Abang, kalian tinggal nih ya. Kalian semua dengan Bapak pindah ya ke sini. Karena pelihara akan beri kalian tempat. Akan sejahterakan hidup kalian. Nah adik-adik, itulah cerita dari Yusuf adik-adik yang mengajarkan untuk kita semua anak-anak Markids boleh melawan dengan kejahatan. Tapi Alkitab mengajar kita untuk bisa berdamai dengan yang membenci hidup kita. Nah adik-adik, Tante tanya. Tante Risma tanya, jujur ya, Tuhan melihat siapa di adik-adik yang sampai hari ini masih puman, yang adik-adik ada dendam di hatinya karena menyakiti hati adik. Ayo, Tante Risma tanya.
Tante Risma tanya jujur, angkat tangan karena mantau. Ya Tante Risma. Nah kalau ada adik-adik masih seperti, ayo nanti jumpai kalau ada ketemu waktu muka di atau enggak. Cuma bilang, aku mengasihimu, aku mengkau. Dan kau boleh main di aku mamaku untuk kan. Oke, ada mau seperti siapa yang mau datangi musuh berdamai kepada musuhnya. Ayo angkat tangannya. Ayo mari kita adik-adik yang memai, yang mengasihi musuh. Tuhan ini tangan anakku. Mereka sudah menfirman Tuhan. Mereka mengasihi mereka. Supaya Tuhan itu boleh di dalam kehidupan kami. Tuhan beranak kami. Supaya kami belajar mengasihi mereka. Dan memberi musuh dengan yang mereka Tuhan. Tuhan kasih firman untuk tangan anak-anak angkat kepala. Mulai ini kau berjaya untuk damai dan mengampuni yang berkepada mereka. Di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah ayat hafalan ini adalah di Matius ayat 12. Yang isinya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi. Matius ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi Tante Risma ajak kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari Tuhan. Mulai dari awal ibadah kami sampai dengan akhir. Tuhan ada tengah-tengah kami Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberkati anak-anak markits yang ada. Tuhan memberi mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Bahkan berkataku semuanya dengan kepintaran. Bahkan mereka yang sudah tatap muka di sekolah, lindungi dari setiap virus-virus yang ada. Bahkan kami berdoa untuk papa mereka. Engkau memberkati kesehatan dan juga. Bahkan berkati rezeki. Masa pandemi ini Tuhan akan membantu antara keluarga yang berharap kepadamu, keluarga yang tidak berhadamu. Jadi Tuhan kami guru-guru market tetap berdoa supaya anak-anak Tuhan, market disiplin di sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami tutup ibadah ini dengan penuh syukur. Haleluya. Adik-adik yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.